wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asral Fairi dari Prodi Administrasi Publik dengan NIM 22101036. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang interaksi sosial. Menurut kodratnya, manusia adalah makhluk sosial. Manusia dikatakan makhluk sosial karena manusia tidak bisa hidup tanpa manusia lain. Selain itu, manusia memiliki dorongan untuk berhubungan dengan manusia lain, atau sering kita sebut dengan interaksi. Interaksi sosial adalah suatu proses yang saling mempengaruhi dalam berhubungan timbal balik antara individu satu dengan individu lain, individu dengan kelompok, maupun kelompok dengan kelompok. Interaksi berasal dari dua kata, yaitu inter dan action. Inter berarti balas-balasan, sedangkan action adalah tindakan. Interaksi sosial dapat diartikan juga sebagai orang-orang yang berkomunikasi, saling mempengaruhi dalam pikiran maupun tindakan. Interaksi sosial terjadi karena ada dua syarat yang penting, yaitu kontak sosial maupun komunikasi. Apa itu kontak sosial dan apa itu komunikasi? Kontak sosial adalah hubungan langsung atau bersamaan-samaan. Hubungan langsung dan bersamaan ini dibagi menjadi dua, hubungan secara langsung maupun tidak langsung. Hubungan secara langsung ini seperti contohnya adalah kita berbicara dengan bertatap muka dengan teman di kelas, di ruangan, pun di tempat luar. Dan secara tidak langsung ini adalah secara kita kayak telepon, berbicara melalui telepon, ya. Selanjutnya, apa itu komunikasi? Komunikasi adalah hubungan timbal balik antar sesama manusia dapat terjadi apabila seorang memberi arti pelakuan kepada orang lain dengan gagasan atau perasaan atas sesuatu yang disampaikan tersebut. Interaksi sosial menurut para ahli yang itu menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial merupakan hubungan sosial yang dinamis yang mempengaruhi dan meningkatkan hubungan antar orang perorangan maupun kelompok per kelompok. Menurut Gilin dan Gilin, interaksi sosial itu dibagi menjadi dua. Pertama itu interaksi disosiatif dan asosiatif. Kita bahas asosiatif. Interaksi asosiatif adalah proses interaksi yang menjalin dan meningkatkan kesadaran dan solidaritas orang di setiap anggota. Interaksi asosiatif ini dibagi menjadi tiga pula, yaitu kerjasama, akomodasi, dan asimilasi. Kerjasama tuh kayak kita bekerja untuk mendapatkan suatu hal. Contohnya seperti gotong royong, bekerja sama. Udah tuh akomodasi. Akomodasi adalah cara mendistribusikan atau pertentangan, cara menyelesaikan pertentangan. Contohnya kompromi, secara kompromi. Dan kedua tuh konsolidasi. Ketiga adalah asimilasi. Asimilasi itu adalah usaha untuk meredakan perbedaan antar individu, kayak adanya musyawarah, pokoknya diskusi bersama. Selanjutnya kita masuk interaksi disosiatif. Interaksi disosiatif adalah interaksi yang lebih menekankan kepada bentuk pertentangan, persaingan atau perlawanan. Interaksi disosiatif dibagi menjadi tiga pula, yaitu interaksi adanya persaingan, kontroversi, dan pertentangan. Persaingan adalah adanya suatu kegiatan dalam bentuk tertentu dan dilakukan untuk meningkatkan persaingan dan dalam bidang-bidang tertentu. Kedua, kontroversi. Kontroversi adalah sikap mental terhadap orang-orang atau unsur-unsur budaya. Sikap ini biasa dapat menimbulkan kebencian, namun tidak sampai terjadinya adanya pertikaian atau perkelahian. Contohnya tuh kayak memfitnah, menghasut, berkhianat, provokasi,
intimidasi. Ketiga adalah pertentangan. Pertentangan ini adanya suatu perlawanan pertentangan antar lawan yang memiliki tindakan untuk adanya secara memaksa atau secara ancaman dengan memiliki tujuan-tujuan tertentu. Selanjutnya kita akan membahas proses interaksi sosial. Proses interaksi sosial ini dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama adalah faktor imitasi. Faktor imitasi adalah sesuatu yang terjadi terhadap seseorang karena adanya keinginan meniru orang lain, baik berupa pakaian, penampilan, gaya hidup, dan lain-lain. Kedua, faktor simpati. Faktor simpati adalah faktor sugesti. Faktor sugesti adalah faktor yang terjadi karena adanya rasa ingin suatu perintah yang dilaksanakan, suatu ungkapan yang dilakukan dan dilaksanakan serta dituruti tanpa berpikir secara logis. Kayak kita dihipnotis lah, atau dalam sekarang contoh yang umum tuh kayak ini, seorang dalam suatu perkantoran tuh kayak ada manajer dan bawahan. Pasti adanya suatu perintah untuk kayak kita, manajer ini menyuruh OB-nya membuat kopi, kan adanya perintah dan dilakukan tanpa berpikir, tanpa adanya pertentangan, maka itu disebut dengan sugesti. Yang selanjutnya identifikasi. Identifikasi ini adalah suatu cara terhadap itu kayak meniru, hampir sama dan mirip dengan orang itu sendiri. Identifikasi itu kayak kita menjadi diri orang lain. Selanjutnya yang keempat adalah simpati. Simpati ini adalah rasa yang muncul akibat adanya perasaan dan ketertarikan kepada orang lain. Dan yang selanjutnya, yang terakhir adalah perasaan empati. Perasaan empati adalah perasaan yang mendalam, dan perasaan ini dalam dan kita tuh merasakan apa yang orang lain rasakan. Perasaan ini tuh lebih kayak, contoh yang pertama itu seorang sahabat kita ini menerima musibah, pasti kita merasakan empati. Empati itu adalah perasaan yang mendalam karena merasakan apa yang sahabat kita rasakan. Misalnya kita, contoh yang kedua tuh kayak sahabat kita ini nggak lupa ngerjain PR, pasti kita merasakan apa yang dirasakan sahabat kita saat lupa ngerjain PR. Pasti dalam gugup atau tegang tuh, perasaan tidak enak. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan dari video kali ini tentang materi interaksi sosial. Mohon maaf jika ada kesalahan. Saya Asraf Fairi dari Prodi Administrasi Publik. Dengan ini undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.